Hai para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film White-Haired Devil Lady yang rilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang penguasa kerajaan yang menyalahgunakan tatanya untuk membunuh dan memakan dana warga hingga membuat warga menderita sengsara. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di awal film, terlihat seorang pejabat yang bernama Kasim Wei beserta pasukannya memasuki sebuah rumah seorang pejabat Liu, yang mana pejabat Liu itu sudah meninggal dikarenakan dihukum mati oleh Kasim Wei. Kasim Wei merupakan seorang pejabat yang ingin merebut tata kerajaan dengan cara mengadu domba antara pejabat dan dunia persilatan. Dikarenakan saat itu sang kaisar sedang sakit parah dan digantikan oleh para pejabat di sana. Bahkan Kasim Wei telah korupsi dana penduduk desa untuk kepentingan dirinya dalam membuat pil merah dengan alasan permintaan pil merah dibuat dari perintah sang kaisar. Kemudian tiba-tiba muncullah seorang wanita yang bernama Lian Nisang keluar dari peti mati tersebut dan langsung menyerang Kasim Wei. Namun Kasim Wei dapat menghindarinya. Walaupun Lian Nisang hanya sendirian, tapi dirinya bisa membunuh beberapa prajurit di sana dengan kemampuan pedangnya. Akan tetapi di saat itu juga Lian Nisang dihadang oleh dua anak buahnya Kasim Wei yang bernama Shadow Killer dan S Killer, yang akibatnya Lian Nisang pun tak berdaya dan pergi dari sana. Setelah itu Kasim Wei memerintahkan prajuritnya untuk membunuh penjaga peti mati itu dikarenakan kelalaiannya dan menyuruh anak buahnya untuk mencari keberadaan Lian Nisang sampai ketemu. Singkat cerita, esok pun tiba. Di perguruan Wudang terlihat seorang pemuda yang bernama Zhao Yihang sedang berlatih dengan gurunya di atas bukit. Zhao Yihang merupakan seorang murid yang berbakat dalam mempelajari ilmu pedang. Gurunya pun bilang bahwa mempelajari pedang bukan hanya dengan kekuatannya saja, akan tetapi dengan hati nuraninya juga, sehingga si pengguna dapat bersatu dengan roh pedang tersebut. Adegan pun berganti di tempat pemakaman guru Lian Nisang. Di sini Lian Nisang beserta teman-temannya sedang berdiskusi untuk merencanakan mengalahkan Kasim Wei dan para prajuritnya, dan mereka pun akan merebut pil merah ajaib itu dari Kasim Wei. Yang nyatanya pil merah itu dibuat bukan permintaan dari sang kaisar, namun untuk kepentingan Kasim Wei sendiri. Pil merah merupakan pil ajaib untuk memperpanjang hidupnya seseorang. Jika pil tersebut sampai jatuh ke tangan Kasim Wei, maka dunia ini akan kacau balau. Di sisi lain, Kasim Wei memerintahkan anak buahnya menuju Gunung Sanseng untuk menemui tiga dewi yang akan membuat pil merah tersebut. Sesampainya mereka di sana, langsung membuka puluhan peti besi yang isinya merupakan emas batangan untuk menebus pil merah ajaib, yang mana pil merah ini dibuat oleh tiga dewi cantik. Tapi pil ini tidak bisa dibuat dalam waktu sekarang, baru siap digunakan dan selesai dalam waktu 3 hari ke depan. Dikarenakan pil merah ini merupakan pil yang sangat berharga untuk semua orang, sehingga perjalanan mengantarkan pil merah ini sangatlah berbahaya. Demi keamanan, tiga dewi ini menyarankan untuk perguruan Wudang lah yang akan menjemput dan membawa pil merah ini setelah pilnya sudah selesai. Sampailah para prajurit dari Kasim Wei ke perguruan Wudang, yang mana saat itu mereka mendapatkan titah dari Kasim Wei bahwa murid perguruan Wudang diperintahkan untuk ke Gunung Sanseng untuk mengambil dan mengantarkan pil merah menuju ibu kota dalam waktu 3 hari. Dikarenakan perguruan Wudang selalu hormat atas perintah kerajaan, sehingga pemimpin dari perguruan Wudang pun menyetujuinya. Di saat itu pemimpin dari perguruan Wudang telah mencurigai atas tindakan dari Kasim Wei. Perguruan Wudang merupakan perguruan suci dan jujur. Kemudian sang master mengeluarkan sebuah pedang legendaris yang bernama pedang Zhenwu, yang membawa pedang ini akan menjadi pemimpin perguruan Wudang selanjutnya untuk menggantikan dirinya. Dikarenakan perjalanan kali ini berkaitan dengan nasib perguruan Wudang, sehingga sang master memerintahkan kedua muridnya yang bernama Zhao Yihang dan Jin Er untuk menuju Gunung Sanseng.
Singkat cerita, sampailah para murid perguruan Wudang menuju tempat kediaman tiga dewi itu untuk mengambil pil merah ajaib. Dan mereka pun memasuki pil merah itu ke tempat yang sudah disiapkan oleh sang master. Setelah itu mereka pulang menuju kediaman Kasimue yang berada di ibu kota untuk mengantarkan pil merah ajaib itu. Namun di tengah-tengah perjalanan mereka sudah diintai oleh Lian Nisang dan teman-temannya yang sedang merencanakan untuk merebut pil merah tersebut. Akan tetapi Lian Nisang tidak menyangka bahwa yang akan membawa pil merah itu dari perguruan Wudang. Di perjalanan, sampailah mereka di sebuah tempat dan Jin langsung memerintahkan semuanya untuk beristirahat dulu. Di saat mereka sedang meminum teh, tiba-tiba ada sekelompok orang yang menyerang mereka. Namun semuanya bisa diatasi dengan mudah, dan kelompok tersebut merupakan penduduk desa yang berniat untuk mengambil pil merah itu. Dikarenakan penduduk desa tidak ingin pil merah itu sampai ke tangan Kasimue yang merupakan pejabat korupsi yang telah memakan uang penduduk desa tersebut. Dan beberapa waktu kemudian Jin dan pasukannya pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya kembali. Tak lama kemudian datanglah Lian Nisang dan teman-temannya. Lian Nisang memerintahkan pasukan perguruan Wudang untuk menyerahkan pil merah itu kepadanya. Namun Jin tidak mau menyerahkan pil tersebut, sehingga terjadilah pertarungan. Setelah melewati pertarungan yang sangat sengit itu, Lian Nisang beserta teman-temannya pun berhasil membuka kotak besi pil merah itu yang memiliki kode tertentu untuk membukanya dan mengambil tempat penyimpanan pil tersebut. Tapi tiba-tiba pasukan Kasimue datang dan langsung menyerang mereka. Di dalam pertarungan tersebut, Lian Nisang telah membawa pil merah itu dan dikejar oleh Zhao Yang. Dua yang lainnya terdesak dan berhasil ditangkap oleh pasukan Kasimue, sedangkan yang lainnya telah berhasil kabur. Jin yang sudah tersadar dari pingsannya pun terkejut dan dimarahi oleh pemimpin pasukan Kasimue dikarenakan telah lalai dalam tugasnya dan menghilangkan pil merah tersebut. Akan tetapi ternyata pil merah yang dibawa oleh perguruan Wudang itu merupakan pil merah palsu. Pil merah yang asli ternyata diantar sendiri oleh tiga dewi. Kasimue melakukan ini semua bertujuan untuk mengadu domba antara kelompok Lian Nisang dan perguruan Wudang, dikarenakan kedua kelompok inilah yang suka memberontak setiap kejahatan yang dilakukan oleh Kasimue. Di tempat yang lain, Lian Nisang dikejar oleh Zhao Yang dan sudah terjebak di tepi jurang. Tanpa berpikir panjang, Lian Nisang langsung membelah pil merah itu dengan pedangnya dan tanpa diketahuinya bahwa pil tersebut merupakan pil merah palsu. Di saat Zhao Yang akan menyerang Lian Nisang, seketika Lian Nisang melihat bekas luka di tangan Zhao Yang ternyata Zhao Yang itu merupakan teman masa kecilnya yang sudah menolongnya di saat dulu. Kemudian tiba-tiba anak buah Kasimue melemparkan sabit kecil ke arah Lian Nisang. Zhao Yang langsung mengambil pedangnya untuk membelah sabit itu menjadi dua bagian. Satu keping itu lolos jatuh ke jurang, namun yang satunya lagi terkena belakang punggung Lian Nisang, yang akhirnya jatuh ke jurang bersama Zhao Yang. Mereka berdua pun selamat dan beristirahat di sebuah kuil tua. Zhao Yang pun langsung mencabut sabit tersebut dari punggung Lian Nisang dan mengobatinya. Di sebuah tempat terlihat Jin berlutut kepada Kasimue untuk meminta maaf atas kelalaiannya dalam menjalankan tugas. Lin yang merupakan murid perguruan Wudang kini menjadi penjilatannya untuk mendapatkan jabatan, dan kini dirinya telah menginterogasi kedua teman Lian Nisang dan menyiksanya dengan sadis agar kedua orang tersebut memberitahukan di mana letak desa Mingyu yang merupakan tempat kediaman Lian Nisang berada. Dikarenakan tak tahan siksaan, mereka pun memberitahukan letak desa Mingyu itu. Namun setelahnya mereka tetap dihabisi oleh Lin. Keesokan paginya Lin telah sampai di perguruan Wudang. Dia melaporkan kejadian yang sudah terjadi kepada sang master bahwa pil merah telah direbut oleh pasukan Lian Nisang. Dan kini Jin meminta izin kepada sang master untuk membawa pasukannya menuju desa Mingyu yang merupakan tempat tinggal Lian Nisang dan merebut kembali pil merah tersebut. Jin juga mengatakan kalau Zhao Yang telah dipengaruhi oleh Lian Nisang dan telah berkhianat. Di sebuah tempat, Lian Nisang dan Zhao Yang sedang asik mengobrol di tepi danau. Mereka berdua pun saling jatuh cinta. Dikarenakan Lian Nisang esok harinya akan pulang ke desa Mingyu, Lian Nisang pun memberitahukan jalan menuju desa Mingyu tempat persembunyiannya agar Zhao Yang bisa menemukannya dan bertemu kembali di sana. Akan tetapi Zhao Yang mengatakan akan ke perguruan Wudang terlebih dahulu untuk bertemu sang master. Setelah itu baru dia akan menjemput dan menemuinya ke desa Mingyu.
Di tempat yang lain bersama dengan murid Wudang lainnya yang sedang menuju desa Mingyu. Di tengah perjalanan mereka tak sengaja bertemu dengan Shadow Killer dan S Killer. Dan Shadow Killer menghabisi murid Wudang hanya dengan sekejap mata saja. Setelah itu mereka bertiga pun akhirnya menemukan desa Mingyu. Dan ketika sampai di sana, mereka pun membantai satu persatu penduduk desa yang tak bersalah itu. Dan ternyata Lian Yisang dan Zhou Yang yang dicari mereka bertiga tidak ada di desa Mingyu. Yang sebenarnya Lian Yisang saat ini berada dalam perjalanan pulang menuju ke desa Mingyu itu. Sedangkan Zhou Yang akan menuju perguruan Wudang untuk meminta maaf kepada sang master. Dia kemudian bertemu dengan sang master dan menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi. Ternyata sang master sudah mengetahui itu bahwa Zhou Yang dan Lin Er berbeda tujuan. Sang master beranggapan tujuan Zhou Yang lah yang benar. Kemudian sang master pun memberikan sebuah pedang Zhenwu itu kepada Zhou Yang, dan kini Zhou Yang lah yang menjadi pemimpin perguruan Wudang selanjutnya. Di suatu desa sampailah Lian Yisang di sana. Dia sangat terkejut ketika melihat penduduk desanya sudah dibantai, dan dia tidak mengetahui bahwa yang membantai penduduk desa itu adalah anak buah dari Kasim Wei. Yang diketahuinya hanyalah sebuah plakat dari perguruan Wudang yang ditinggal sengaja oleh Lin Er. Dan Lian Yisang beranggapan bahwa yang membunuh penduduk desa itu adalah Zhou Yang. Dikarenakan hanya Zhou Yang lah yang mengetahui jalan menuju desa tersebut. Dengan amarahnya, dia pun langsung pergi dari sana dan menuju perguruan Wudang. Keesokan harinya sampailah Lian Yisang di perguruan Wudang. Dia langsung mengamuk dan membantai beberapa murid di sana. Lian Yisang mengatakan bahwa dia akan balas dendam kepada Zhou Yang. Dikarenakan hanya Zhou Yang lah yang mengetahui jalan menuju desa Mingyu. Sedangkan saat itu Zhou Yang tidak ada di sana. Yang mana saat itu Zhou Yang sedang menuju ke desa Mingyu untuk menjemputnya. Sang master pun mengatakan apa bukti yang membuat Lian Yisang menuduh Zhou Yang dan para muridnya perguruan Wudang sebagai pelakunya. Lian Yisang langsung memberikan plakat perguruan Wudang yang ia temukan di desa Mingyu. Kemudian sang master pun mengatakan kalau dia akan menyelidiki kasus tersebut. Tapi Lian Yisang langsung menyerang sang master dengan pedangnya, hingga sang master pun terkena luka yang ringan dikarenakan Lian Yisang tidak berniat untuk menghabisinya. Dari atas tiba-tiba ada sebuah kurungan menuju Lian Yisang dan dia pun terjebak di sana. Dan tak disangka Lin Er pun membunuh gurunya sendiri. Lin Er ternyata selama ini iri kepada Zhou Yang dikarenakan Zhou Yang merupakan murid kesayangan gurunya dan telah diangkat menjadi pemimpin perguruan Wudang, sehingga Lin Er menjadi pejilat dan bekerja sama dengan Kasim Wei. Sampailah Zhou Yang di desa Mingyu. Dia terkejut ketika melihat semua penduduk desa telah terbunuh dan dia tidak menemukan Lian Yisang di sana. Hingga dirinya pun kembali ke perguruan Wudang, dan terkejutnya dia ketika sang master sudah tidak bernyawa lagi. Kemudian Lin Er pun mencari kesempatan untuk mengadu domba lagi bahwa yang telah membunuh sang master adalah Lian Yisang. Zhou yang penuh amarah langsung ingin bertemu dengan Lian Yisang di penjara, dan di sana sudah berada Kasim Wei beserta pasukannya. Ketika mereka berdua sudah bertemu, Zhou Yang pun mengatakan, apakah kamu yang telah membunuh sang master? Dan Lian Yisang pun mengatakan, kalau aku tak membunuhnya. Tapi Zhou Yang masih belum percaya. Lian Yisang kemudian mengatakan, kalau aku paling benci jika ada orang yang tak mempercayaiku. Kemudian Kasim Wei ingin mengetahui kehebatan Lian Yisang dan memerintahkan S Killer untuk melawan Lian Yisang, sehingga pertarungan pun terjadi. Walaupun Lian Yisang dalam keadaan terantai, tapi dirinya masih bisa melawan S Killer. Di saat terdesak, Lian Yisang pun mengeluarkan jurus tenaga dalamnya sehingga membuat rambutnya menjadi putih kelabu dan membuat kekuatannya semakin sangat dahsyat. Sampai rambut putihnya itu membuat rantai sekeras baja menjadi abu, hingga S Killer pun dengan mudahnya dikalahkan. Bahkan para prajurit Kasim Wei tak bisa berbuat apa-apa. Selanjutnya Shadow Killer yang akan menghadapi Lian Yisang. Kemudian Shadow Killer mengatakan bahwa awalnya dirinya ingin melihat perguruan Wudang dan desa Mingyu saling membunuh, tapi ternyata mereka harus turun tangan sendiri. Mendengar hal tersebut, Zhou Yang mengetahui kalau yang membunuh sang master adalah Lin Er si pengkhianat, hingga Zhou Yang pun marah dan menyerang Lin Er. Melihat Zhou Yang sedang bertarung dengan Lin Er, Lian Yisang membantunya dan membunuh Lin Er.
Kemudian Lian Nisang pun bertarung lagi dengan Shadow Killer. Dengan kemampuan kecepatan bayangannya, Shadow Killer membuat Lian Nisang kewalahan. Akan tetapi Lian Nisang memiliki kemampuan yang sangat dahsyat yang membuat Shadow Killer tak berdaya dan tertangkap olehnya. Dengan konsentrasi penuh, Zhao Yang memanggil pedang Zhenwu untuk bersatu dengannya dan membunuh Shadow Killer dengan mudahnya. Sedangkan Casimiro yang ketakutan lari dari sana telah dihentikan oleh pedang Lian Nisang yang mengejarnya dan berhasil menusuknya dari belakang. Kemudian Lian Nisang pun kembali membantai para prajurit Casimiro yang masih tersisa. Hingga pada akhirnya membunuh Casimiro dengan tangannya sendiri. Di saat Lian Nisang akan pergi dari sana, Zhao Yang pun memanggilnya dan mengatakan bahwa aku akan menemukan dan mengambil bunga epilium untuk mengembalikan warna rambutmu. Tapi Lian Nisang tetap pergi dari sana dengan meninggalkan sebuah seruling miliknya, yang mana seruling itu selalu digunakan oleh mereka berdua di waktu kecil. Beberapa tahun kemudian, terlihat di atas bukit Zhao Yang sedang duduk memainkan seruling milik Lian Nisang dengan tujuan memanggil Lian Nisang dikarenakan bunga epilium yang dicarinya sudah ada di tangan Zhao Yang, dan tiba-tiba muncullah Lian Nisang di hadapannya dan film pun selesai. Buat teman-teman yang mau melanjutkan film ini di film yang kedua, linknya sudah ada di deskripsi. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundalers.